Perkenalkan, nama saya Wahyu Puji Hastuti. Saya berasal dari SMK Negeri Bansari, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas PGRI Semarang dengan mengambil materi perkembangbiakan tanaman secara vegetatif. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah Project Based Learning atau PJBL. Bidang studi PPG Agribisnis Tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mulai pembelajaran di hari ini, bisa kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas atau yang mewakili bisa memimpin berdoa terlebih dahulu. Monggo. Siap. Mulai. Ya, terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin untuk berdoa. Untuk selanjutnya saya absen dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang nggak masuk? Ya, saya harapkan untuk pertemuan yang akan datang sudah bisa masuk ya. Mungkin ada sakit atau apa, ada izinnya apa tidak? Tidak ya. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang perkembangbiakan secara buatan ya. Ini alami, yang kedua adalah perkembangbiakan secara buatan. Tujuan pembelajarannya yaitu bisa dilihat di sini. Setelah mempelajari materi ini melalui literasi, kemudian diskusi, observasi, lapangan, dan identifikasi, peserta didik mampu menjelaskan, mengaplikasikan, dan menganalisis secara menyeluruh tentang pembiakan tanaman secara vegetatif, baik konvensional maupun modern ya. Untuk selanjutnya, capaian pembelajaran yang harus kita penuhi yaitu pada akhir fase E itu kelas 10 ya. Peserta didik dapat menjelaskan tentang pembiakan secara generatif dan vegetatif, baik konvensional maupun modern. Elemennya pembiakan tanaman. Kemudian model pembelajaran yang saya terapkan adalah model PJBL atau Project Based Learning ya, di mana ada suatu masalah kemudian kita memecahkan permasalahan tersebut, membuat langkah-langkah penyelesaiannya bagaimana, kemudian mengeksplor berbagai macam permasalahan yang ada. Di sini perkembangbiakan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua cara, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Kemudian di sini perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan yang hanya melibatkan satu induk, menghasilkan individu baru yang sama persis dengan induknya. Contoh dari vegetatif alami dan vegetatif buatan, ada dua contoh. Yang vegetatif alami itu contohnya tunas adventif, dan yang buatan adalah dengan cara mencangkok. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah pengertiannya ya, perkembangbiakan yang sengaja dibuat oleh manusia. Dikembangbiakan vegetatif buatan antara lain di sini mencangkok, kemudian stek, kemudian merunduk, kemudian menyambung, dan okulasi. Nah, di sini proses mencangkok. Untuk mencangkok adalah mengupas kulit batang kambium secara melingkar di batangnya, kemudian dikupas sampai bersih ya, kemudian di sini dibungkus dengan sabut kelapa ya, atau ijuk ya, ijuk seperti yang untuk pot ya. Kemudian setelah itu
nanti dibungkus dengan hijau itu, kemudian tunggu beberapa waktu kalau untuk proses mencangkok. Kemudian untuk tahap mencangkok di sini mungkin lain waktu di sini kita dalami tentang tahap-tahap mencangkok ya. Tahap mencangkok itu contohnya satu, mengupas kulit batang dan kambium secara melingkar, kemudian siapkan plastik dan masukkan tanah ke dalam plastik, lalu buka kantong plastik tersebut dengan cara dibelah. Cabang yang sudah dikupas itu kemudian dimasukkan ke dalam plastik yang berisi tanah. Setelah dimasukkan lalu dilihat dengan kencang ya hasil cangkokan tersebut. Teknik pencangkokan efektif dan efisien di sini untuk proses tahap mencangkok. Kemudian tidak semua tumbuhan dapat dicangkok ya. Tumbuhan yang memiliki pembuluh kayu dan memiliki lapisan kambium itu contohnya mangga yang bisa ya, jeruk, nangka dan belimbing ataupun jambu air. Nah, contoh tumbuhan yang dapat dicangkok ini ya, ada jambu air, ada jeruk, ada sawo ya. Keuntungan kita mencangkok itu tanaman hasil cangkokan cepat berbuah karena tidak mulai dari menanam ya, menanam sampai agak tinggi itu perlu waktu yang cukup lama, tapi dengan cara mencangkok nanti bisa cepat berbuah, tidak menunggu dari awal. Oh ini masih batang tidak terlalu tinggi nanti. Kemudian sifat tanaman hasil cangkokan sama persis dengan induknya kalau mencangkok. Kerugian dan kelemahan mencangkok. Di sini tumbuhan hasil cangkokan kurang kokoh karena perakarnya dangkal. Tingkat kematian pada cangkokan lebih tinggi. Itu kelebihan dan kelemahan. Menyambung atau mengeten atau teknik kita menyambung dengan teknik grafting ya, menghubungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang berbeda. Contohnya tanaman bawah itu yang pilih yang perakarannya kuat, dan untuk batang atas itu yang memiliki hasil yang berkualitas. Contohnya mangga yang mungkin ya kalau yang bawah itu yang kurang bagus, hasilnya masam ya. Nah, bisa kita sambung dengan teknik grafting itu dengan yang bagian atas itu yang mempunyai kualitas yang bagus. Contohnya mangga yang manis, kemudian yang lebih besar dibanding tanaman aslinya ya. Tekniknya ya ini teknik sambung, yaitu tumbuhan yang sekeluarga, misalnya tomat dengan yang sejenis ya, dengan terung, kemudian singkong karet dengan singkong biasa, ataupun bisa dengan nanti tanaman buah-buahan. Ya. Ini contoh tumbuhan lainnya, ini contohnya ada kopi. Nah, ini menempel atau okulasi, kemudian tujuan okulasi di situ sudah ada ya, tujuan okulasi adalah menempel sama dengan tujuan mengeten atau menyambung. Sifat-sifatnya unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki gabungan sifat yang unggul. Kemudian contoh tumbuhan yang bisa diokulasi, misalnya mangga, mana lagi dengan mangga arum manis, contohnya ini. Ini belimbing juga bisa. Nah, ini yang kita pelajari itu nanti adalah teknik grafting. Ya, di sana digambar di yang bagian mana? Atas atau bawah atau tengah? Yang untuk teknik grafting ini ada di bagian tengah ya nanti. Dalam pembelajaran kali ini saya menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning ya. Metode yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai medianya. Adanya satu metode yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai medianya. Peserta didik melakukan eksplorasi, kemudian penilaian, interpretasi,
sintesis dan informasi untuk menghasilkan berbagai macam bentuk hasil belajar. Sekarang, apa manfaat dari kita membuat grafting? Ada yang tahu manfaatnya? Tadi menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda. Satunya apa? Satunya perakarannya kuat dan satunya apa? Satunya mempunyai sifat yang ya lebih bagus dari tanaman induknya. Nah, itu. Apakah kalian pernah melakukan teknik grafting atau sambung pucuk? Pernah? Oh, pernah ya. Berarti kalau pernah nanti pas ada contoh video pembelajaran tentang grafting, nanti sudah langsung mengerti ya. Mengerti bagaimana nanti langkah-langkah membuatnya ya, dari mulai awal sampai mulai akhir. Sebelum praktek juga nanti membuat langkah-langkahnya dulu bagaimana ya. Langkahnya bagaimana ya. Untuk pembuatan sambung pucuk ini harus ada tanaman utama dan harus ada harus ada entrestnya ya yang akan di grafting itu. Kemudian apakah dengan menggunakan tanaman yang di teknik grafting tersebut nanti akan menghasilkan individu yang baru yang lebih berkualitas? Ya apa tidak? Ya, karena mempunyai perakaran yang sangat kuat dan hasil yang lebih bagus ya. Nah, coba ini ya nggak apa-apa, nanti sambil mungkin kalau kali ini kita akan melakukan proses sambung pucuk. Sekarang kita udah ada seedling yang baik yang coba diperhatikan dulu dengan varietas alpukat Cipedak. Teknik grafting ada di DKI Jakarta, unggulan DKI Jakarta. Baik, alat-alatnya dan bahan-bahannya sudah ada di depan kita semuanya. Di antaranya entres dari pohon yang sudah berusia 10 tahun lebih, kita ambil dari pohon yang sudah berbuah. Kemudian yang kita gunakan adalah pisau, macam-macam pisau yang kita gunakan bisa kita gunakan sebagai sambung pucuk. Yang penting pisau itu harus ada pisau klasik. Sambil sama dicatat ketiganya, bisa. tempatnya sama. Yang penting posisinya biar tajam dan tidak. Oke. Sambil dicatat. Selanjutnya adalah plastik biasa. Dan untuk mengikatnya pun kita pakai plastik yang sudah berwarna. Yang pertama kita potong. Dan untuk mengikatnya pun kita pakai plastik yang sudah berwarna. Seperti tadi kita potong. Kemudian kita ambil diperhatikan ya yang sesuai dengan batang bawahnya. Kemudian kita ambil dan yang sesuai melakukan penyayatan batang atas. Setelah itu kita siapkan tali yang kita ambil dari plastik. Kemudian talinya ditarik sedikit. Bisa sambil dicatat langkah-langkahnya nanti. Dan tangan kita, cara pemegangannya seperti ini. Talinya ditarik sedikit. Tadi ada pulpennya. Pegang menggunakan ujung dia di tengah dan dia di jempol. Ya, pegang tali pengikat dengan jari jempol. Lakukan pengikatan supaya lebih mudah. Pegang tali pengikat dengan jari jempol. Lakukan pengikatan supaya lebih mudah. Ini nanti
mengikatnya ya, cara mengikatnya bagaimana. Sisa talinya bisa kita langsung potong. Sisa talinya bisa kita langsung potong. Jangan lupa hasilnya setelah itu kita tutup plastik. Jangan lupa hasilnya setelah itu kita tutup plastik. Udah, sahabat, cukup sekian proses penyambungan alpukat. Setelah ini nanti kita taruh di tempat yang baru, kemudian kita tunggu sampai 2 minggu apakah semuanya berhasil atau tidak. Dilihat dari analisisnya petang nanti masih berada di hijau dan mulai tumbuh ya. Nah, kita letakkan dengan penggunaan ini ya. Ini seluruhnya usianya baru 3 hari. Nah, ini ada berbagai jenis ya. Bibit 3 bulan sudah siap diedarkan atau dipasarkan atau ditanam di lahan. Dengan asumsi bibit seperti ini kita tanam di lahan sampai dengan 3 tahun kita rawat, insya Allah sudah bisa mulai berbuah. Asumsi bibit seperti ini kita tanam di lahan sampai dengan 3 tahun kita rawat, insya Allah sudah bisa mulai berbuah. Sudah jelas ya. Untuk itu nanti saya bagikan ini nanti langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya tadi yang sudah ada di pembelajaran tadi, di video pembelajaran bisa ditulis di sini ya. Untuk ke depan, nanti ke depan masing-masing kelompok 1 siswa saja ya. Nanti kalian apakah kalian juga mengenal ya, mengenal macam-macam tumbuhan buah-buahan tersebut. Ini ambil 1, terus ambil tanamannya di sana. Coba mangga itu yang seperti apa? Apakah kalian mengenal tanaman-tanaman tersebut? Itu buah-buahan semua, ada 5 macam buah. Nah, yang mana coba ambil? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama yaitu tentang materinya perkembangbiakan tanaman secara buatan atau alami. Yang pertama, langkah-langkahnya dulu. Ya, yang pertama siapkan pohon buah yang akan dicangkok yaitu pohon jambu air. Jambu air. Yang kedua siapkan alat seperti pisau, kalender atau yang lainnya. Itu ya. Lalu lakukan bibit yang berukuran kecil ke pohon jambu air yang sudah digrafiti. Lalu dengan salasi dan tutup bibit kecil dengan plastik atau dengan cara flat bark whisk atau tong geli.
Kekurangan dalam pembiakan secara grafting jelaskan. Keuntungannya, tanaman bisa produksi dengan baik, bisa memproses perkembangbiakannya. Kekurangannya, jika tidak tumbuh dengan baik, batang bisa membusuk dan mati. Apa manfaat yang didapat apabila menggunakan perkembangbiakan secara kekuatan dengan grafting? Dalam teknik grafting ini bermanfaat bagi tanaman agar bisa berkembang biak dengan memberikan hasil baik pada tumbuhan sehingga didapatkan tanaman mempunyai sifat Yang keempat, Faktor-faktor keberhasilan pembiakan tanaman vegetatif buatan dengan teknik grafting adalah faktor umur bibit, batang, bawah, dan entres. ya. Dengan kesesuaian diameter batang bawah dan entres kalau fisiologi. Terakhir, Dan yang terakhir yaitu vegetatif alami, yaitu proses untuk perbaikan non seksual tumbuhan yang dilakukan secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Dan yang vegetatif buatan yaitu proses perbanyakan atau reproduksi non seksual tumbuhan melalui campur tangan manusia. ya sudah betul. Ya, jadi yang nomor 2 apa tadi diulang? Apa keuntungan dan kekurangan? Kekurangannya apa? jika tidak tumbuh dengan baik, batang bisa membusuk dan mati. Gitu ya. Kekurangan dari teknik ini, ya mati. Keuntungannya Tanaman bisa bisa produksi dengan baik, baik. dan bisa memproses perkembangbiakannya. Nanti hasilnya mungkin lebih bagus dari tanaman induknya. Nanti mempunyai varietas yang berbeda. Nah itu ya ditambahkan ya. Ini baru satu tadi ya. Kemudian untuk kekurangannya apa tadi? Jika Tidak tumbuh akan batang bisa membusuk dan mati. ya. Kemudian dari teknik grafting ini kadang kita tidak akan menghasilkan sesuai yang kita harapkan. Yang kita harapkan nanti mendapatkan bibit yang berkualitas ya. Di sini contohnya kita sudah memilih entris yang bagus, yang berkualitas bagus. Contohnya ini mangga ya, jambu air ya, jambu air yang bagus. Tapi nanti hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan. Itu kan termasuk di dalam kekurangannya ya. Ya mungkin kan nanti tidak semua entrisnya itu mungkin bagus, tapi kenyataannya tidak bagus ya. Kadang tidak sesuai yang kita harapkan. Terus sistem perakarannya kira-kira bagaimana kalau grafting kekurangannya? Adakah akar di dalamnya? Tidak ya. Ya biasanya batangnya mudah patah, mudah rapuh ya, karena perakarannya kurang kuat. Kalau yang dari sambungannya itu ya, itu yang masih kekurangannya. Sudah selesai ya untuk kelompok 2. Sekarang coba ditutup dulu presentasinya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemampuan sejauh mana melakukan pembelajaran di hari ini. Manfaat dari pembelajaran hari ini apa? Mungkin ada yang mau menyimpulkan? Manfaat apa, Mas? Mama, oh ya, manfaat pembelajaran hari ini. Ya? Ya? Mendapatkan pengalaman tentang cara penanaman secara vegetatif alami. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Bisa mengetahui langkah
langkah ya menanam secara vegetatif alami. Ya, itu mungkin refleksi hari ini. Untuk selanjutnya nanti saya analisis dulu untuk kesuksesan kalian dalam menerima pembelajaran di hari ini ya. Untuk pertemuan selanjutnya bisa nanti dilanjutkan dengan diskusi bersama dengan masih ada yang belum mempresentasikan ya. Terima kasih atas waktu di dalam pembelajaran ini sudah mengikuti dengan pembelajaran sebaik-baiknya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kasih. Tapi sebelum nanti di akhir pembelajaran bisa berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Saya persilahkan untuk ketua kelasnya. Selesai.